Halo para pendengar podcast Ibu Kristi. Kali ini saya memang ditanya-tanyain kapan bisa bercerita banyak tentang seorang Kristi Damayanti. Tapi bukan itu sih sebenarnya topik yang mau dibahas. Tapi yang mau dibahas sebenarnya saya lebih tertarik bagaimana menghadapi seorang insan pasca stroke yang dalam hal ini saya mengambil contoh Ibu Kristi Damayanti. Kebetulan kami berdua berkenalan sudah lama sebelum beliau menderita stroke dan terus berlanjut setelah beliau menjadi insan pasca stroke. Jadi topik ini yang lebih saya pilih daripada ceritain Kristi Damayanti. Terlalu banyak cerita yang aneh-aneh dan mungkin Anda nggak akan ngerti lagian privasi orang apa yang saya ceritain. Untuk topik yang saya pilih tadi yaitu bagaimana menghadapi seorang insan pasca stroke. Tentu saja sebagai teman dan sahabat juga merasa bagian daripada keluarga Kristi Damayanti tentu saja. Saya nggak tahu nih mau mulai cerita dari mana gitu ya. Kalau cerita tentang dari awal dia stroke sampai sekarang sudah banyak diliput, ditulis, diomongin, diceritain. Saya pikir-pikir pengen cari-cari apa sih yang bisa saya bagi yang belum pernah atau mungkin jarang diceritain. Tentu saja masih dalam konteks bagaimana menghadapi seorang insan pasca stroke. Mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki keluarga, ya saya lebih memilih keluarga ya, yang memiliki anggota keluarga menderita atau terserang stroke dan kemudian berstatus sebagai insan pasca stroke. Saya mau tanya, mungkin gak jauh-jauh beda lah. Bagaimana Anda menghadapi anggota keluarga tersebut dengan berbagai macam tingkah pola perilaku mereka gitu. Yang mana kita sama-sama tahu bahwa perubahan seseorang secara manusiawi yang tadinya sangat aktif ya, sangat hiperaktif bahkan kemudian terserang stroke dan kemudian dinyatakan tidak bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Itulah satu perubahan drastis yang kita manusia biasa saja bisa menyimpulkan bahwa pasti penuh dengan masalah yang kompleks tentu saja buat penderitanya dan juga ya akan berpengaruh juga terhadap orang yang merawatnya. Oke, kita bahas dulu tentang karakter emosional dari seorang insan pasca stroke. Bagi Bapak Ibu yang punya anggota keluarga mungkin saja bisa punya pengalaman yang sama dengan saya, atau mungkin bagi Anda yang belum pernah mengetahui masalah emosional dari seorang insan pasca stroke, bisa saya sharing tanpa membuka privasi Ibu Kristi Damayanti ya. Tetapi yang saya amati dan saya alami selama ini bahwa seorang insan pasca stroke memiliki emosi yang labil. Ya kalau mau dikatakan labil, apalagi awal-awal permulaan, kalau kita hitungan waktu ya, awal-awal
terserang stroke. Tentu saja pergolakan batinnya, pikirannya membuat si insan pasca stroke ini gak hujan, gak panas, bisa saja marah, bisa saja sedih, bisa saja nangis, juga bisa saja teriak-teriak. Nah, pertama kali saya menghadapi Ibu Kristi dalam tahap-tahap awal ya semakin kesini semakin baik tentu saja gitu. Saya nggak paham, jujur saya nggak paham karena saya merasa bahwa ketika dia marah ya dia marah gitu. Ketika dia nangis ya dia sedih. Tapi lama kelamaan saya melihat intensitasnya kok semakin gak beraturan gitu. Hal-hal kecil yang seharusnya tidak jadi persoalan jadi masalah besar. Kestabilan daripada emosional ini saya perhatikan benar dari waktu ke waktu, sekalipun sekarang sudah sangat maju sekali dalam mengendalikan emosinya gitu. Untuk masalah emosi ini jujur saja bagi keluarga, teman yang selalu mau dekat ya, harusnya ya dekat sama si insan pasca stroke ini gitu. Harusnya juga harus menerima apapun itu. Tapi kalau mau dimaki-maki tiap hari, ya kan, nggak ada yang mau juga gitu. Malah justru kita ingin melarikan diri atau sembunyilah gitu kira-kira. Ya kita jujur-jujur aja lah. So lama kelamaan berjalannya waktu saya memahami bahwa sebenarnya kemarahan atau ekspresi menangis, sedih dan sebagainya, bahkan teriak-teriak itu menurut saya ya ada yang spontan karena sesuatu hal kemudian diekspresikan dengan amarah, teriakan dan sebagainya. Mungkin contoh, bisa saja dia minta tolong bila kalau kita lama, ya hal-hal kecil lah bisa jadi persoalan besar gitu. Nah, kemarahan dia itu sebenarnya hanya perubahan cara penyampaian amarah. Kalau biasanya misalnya kalau kita lama mungkin kalau dalam keadaan sehat mungkin ya bahasanya jadi lain gitu. Misalnya kok kamu lama gitu misalnya dengan nada datar tentu saja. Tetapi ketika dia mengalami stroke nada suaranya lain dan masalahnya jadi berkepanjangan gitu. Yang tadinya harusnya kita udah minta maaf, ya sudah harusnya kelar gitu. Tapi ya diomongin terus gitu. Ya memang lama-lama bosan juga gitu. Tapi ya itulah saya mengerti bahwa sebenarnya maksud daripada contohnya Ibu Kristi itu sendiri yang biasanya berinteraksi sama saya, mereka mengungkapkan kemarahan itu kadang tanpa rasa, artinya tanpa bisa mengendalikannya. Jadi tiba-tiba saja ada seperti rangsangan untuk marah, ngeluarin emosi yang beruap-uap gitu ya. Itu penilaian saya kira-kira. Sehingga dengan pemahaman itu saya
bisa tetap menjadi sahabat dan teman dia sampai saat ini gitu. Kalau saja Anda di tempat saya yang selalu dimarah-marahin gitu ya, persoalannya jadi lain gitu. Anda tidak akan bertahan selama ini gitu. Cukup lama saya berkawan dengan dia, udah 15 tahun lebih lah. Dan saya selalu sampai saat ini menghadapi apapun kata-kata dia lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat apa aja. Kadang nadanya tinggi, kadang berbau ya seperti ya kedengarannya seperti marah gitu. Tapi saya mengerti itu cara yang bisa dia atau perubahan cara dia berekspresi mengungkapkan perasaannya gitu. Mungkin bagi orang lain kalau di tempat saya nih, waduh kok tiap hari dimarahin terus gitu. Ya untung saja saya mengikuti perkembangan ini dari waktu ke waktu sehingga saya paham gitu loh. Jadi seperti kita andaikan sajalah kata orang banyak nih gitu loh. Kalau orang timur ya, timur Indonesia kalau berbicara biasanya nadanya tinggi. Tapi bukan berarti dia marah gitu. Ya mungkin sebagai orang timur, saya juga orang timur, saya bisa memahami hal itu gitu. Jadi ungkapan ekspresi amarahnya, bahkan teriak dan segala macam, kadang debat nggak mau kalah dan segala macam, saya bisa memahami bahwa kadang penyampaian kita bisa disalah artikan oleh dia sehingga terjadi miscommunication. Ya saya bisa memahami ketika dia bisa marah. Tapi ungkapan marahnya itu bagi saya sekarang ini, dia mau teriak-teriak, dia mau apapun saya bisa menerima. Karena sesungguhnya itu hanya satu perubahan cara berekspresinya dia karena pengaruh langsung atau tidak langsung dari stroke yang dia alami. Ya mungkin Bapak Ibu yang memiliki anggota keluarga juga mengalami hal yang sama gitu. Ya bisa saja saya dengar ada yang juga dilempar pakai gelas dan segala macam ketika si insan pasca stroke itu sedang dalam mental dan emosi yang labil gitu ya. Ya itulah mereka. Kadang kita harus memahami otak mereka itu kadang-kadang tidak bisa mereka kendalikan gitu ya. Kadang-kadang pengennya wujudnya itu ngomongnya mungkin ya dalam pandangan saya ngomongnya datar biasa saja tapi keluarnya lain gitu. Keluarnya nadanya tinggi, kemudian ya kadang-kadang keinginan untuk melempar, berteriak itu lagi-lagi menurut penilaian saya itu spontan gitu. Namun ketika saya memahami hal itu, saya mengerti bahwa begitulah caranya atau begitulah yang dialami oleh insan pasca stroke, dalam hal ini Ibu Kristi. Oleh karena itu bagi mereka yang bertanya bagaimana sih menghadapi seorang insan pasca stroke atau stroke survivor ya, gak mudah, sungguh gak mudah. Kalau boleh jujur, bagi Bapak Ibu sekali lagi yang mengalami anggota keluarga atau saudara-saudara yang mengalami orang tua ya, yang memiliki hal yang sama,
pasti juga akan merasakan seperti yang saya rasakan gitu. Mungkin Anda yang tidak memiliki pengalaman ini akan terheran-heran gitu. Dan sangat logis. Tentu saja ketika kalau Anda bertanya, kok mau sih dimarah-marahin gitu. Ya itu benar. Semua orang gak suka dimarah-marahin. Saya juga awalnya gak suka. Pengennya jauhin aja. Tetapi sahabat yang baik, teman yang baik tentu saja tidak harus menjauhi diri. Karena saya dekat dengan dia dan juga dengan keluarganya. Kami sama-sama berkeinginan untuk Ibu Kristi ini perlahan-lahan mendapat pemulihan. Dan ya mungkin juga saya bagi dia teman gak baik juga gak masalah. Dalam hal apapun saya salah di mata dia pun saya gak masalah gitu. Itulah sikap mungkin yang perlu ditanamkan dalam keluarga yang memiliki anggota keluarga mengidap atau mengalami stroke dan berstatus insan pasca stroke saat ini. Kita bukannya mengalah, tetapi ketika kita sudah berkomitmen menjadi bagian dari keluarga, tentu saja itu ikatan darah, kemudian berkomitmen sebagai sahabat, teman sejati, dengan tulus tentu saja. Ya ini gak gampang sih, saya cuma ngomong aja gampang, tetapi yang ngejalani kalau orang lain ya saya rasa akan sulit. Karena keluarga sendiri yang memiliki hubungan darah dengan si insan pasca stroke gitu juga mengalami permasalahan sendiri. Bahkan saya dengar juga banyak kesaksian marah diganti marah gitu. Jadi ya bukannya memahami, tetapi ketika amarah itu, ekspresi amarah itu diekspresikan oleh si insan pasca stroke seperti suara nada tinggi, teriak, ngelempar barang gitu ya dibalas gitu dengan amarah juga. Nah bagi saya itu bukan satu solusi menyelesaikan masalah ketika kita ingin anggota keluarga kita itu perlahan-lahan mengalami pemulihan daripada stroke itu sendiri. Itu masalah pertama. Soal emosi, kestabilan emosional dari seorang insan pasca stroke. Ini yang mungkin banyak nggak dibicarakan, tetapi itulah kenyataan. Kadang apa yang menjadi kekesalan atau apalah gundah gulana dalam hati mereka kadang-kadang tidak tersampaikan. Nah semakin menumpuk gitu ya. Kadang-kadang ya kalau numpuk meledak juga gitu loh. Ya nasib ketika meledak itu Anda berada di depan dia gitu. Nah itulah kondisi daripada insan pasca stroke yang menurut pengalaman saya. Apalagi ya selain emosi yang tidak stabil gitu. Ya mungkin dalam soal soal ego ini ya bisa diartikan banyak sih. Ego ini bisa saja ya tetap mau dirinya benar gitu. Apapun dirinya benar. Ya saya nggak tahu ketika Ibu Kristi atau insan pasca stroke itu
bersosialisasi dengan orang lain, mungkin egonya itu bisa ditekan gitu. Tetapi buat kami yang dekat dengan insan pasca stroke, saya rasa Bapak Ibu yang mempunyai anggota keluarga juga sama gitu. Menghadapi ego mereka ini cukup sulit gitu. Ya, ego ini misalnya saya bisa terjemahkan, ini masuk dalam ego apa enggak ya kira-kira? Ketika kemauannya untuk melakukan sesuatu, ngototnya bukan main. Dia nggak mau tahu alasannya apa, dia nggak mau tahu kita nggak bisa nolong, pokoknya dia nggak mau tahu, itu harus terrealisasi. Tentu saja dengan ukuran-ukuran yang wajar gitu. Ya kadang-kadang juga ada yang bagi kita perlu ditunda dulu, tetapi bagi mereka ketika keinginan itu ada, nggak mau tahu mereka, kita harus segera bisa mewujudkan, membantu atau apalah sehingga keinginan dia itu bisa terwujud gitu. Dalam hal lain mungkin dalam soal berbicara juga ya, kadang karena kalau berdiskusi atau bercerita bisa salah pengertian gitu. Nah, salah pengertian itu juga seolah-olah kita melihat kok orang ini egonya bukan main gitu. Jadi nggak mau disalahin, nggak mau ngalah, ya kelihatannya begitu gitu. Nah ini masalahnya sebenarnya karena miskomunikasi aja, atau karena si insan pasca stroke ini susah untuk menyampaikan ketika bercerita, misalnya berdiskusi ya, pendapatnya, pikirannya, dan kemudian kita menyanggah gitu ya. Padahal maksudnya dia sebenarnya sama gitu, bahkan mungkin sepaham dengan kita. Tapi karena kita tidak mengerti apa yang mereka sampaikan, seolah-olah bertentangan dengan kita menyanggah, jadi problem. Sehingga di situ kelihatan egonya luar biasa, pengen menang sendiri, pengen selalu harus, ya pokoknya menang lah, harus dibenarkan lah gitu. Nah, saya nggak tahu ego dalam hal lain, karena saya nggak ngomong ini, nggak mau baca referensi, pokoknya apa yang ada di kepala saya ngomongin aja gitu. Itu hal yang juga harus kita pahami sebagai sahabat, apalagi keluarga itu, yang keluarga itu kan ketemu tiap hari di rumah gitu. Harus memahami sisi-sisi ini gitu. Bayangin aja kalau misalnya tidak mau memahami emosi yang kurang stabil, kemudian ego yang luar biasa, kemudian timbul antipati, ogah-ogahan, malas, itu jadi apa gitu. Teman, kekasih kita, anak kita, ibu kita yang kita cintai gitu. Nah, dalam posisi ini mau gak mau harus ada yang ngalah. Kalau bagi saya tidak seharusnya terus mengalah, enggak juga. Ada saat-saatnya yang harus kita memberikan pengertian bahwa kita tidak harus tunduk pada kemauan mereka, tidak harus tunduk pada kemarahan mereka. Dalam pengertian tidak membalas, tetapi memberikan pengertian atau menghindar ya untuk sementara waktu, jangan menghindar keterusan gitu. Perlu ada sikap yang seperti begitu. Sehingga kenapa
dia juga kita akan didik untuk bisa memahami, walaupun nanti dalam suasana panas ya, ketika misalnya diskusi lagi marah dan segala macam, kita dengan lembut, tentu saja kalau amarah dibalas amarah serba kacau jadinya. Nah, kita harus memberikan pengertian sekalipun dia nggak terima gitu. Ya kita harus bisa pelan-pelan juga, jadi nggak harus selalu mengalah gitu. Tetapi dilihatlah kondisinya, kapan kita harus ngalah, kapan kita harus memberikan, kapan kita harus menghindar juga, kapan kita harus memberikan pengertian dengan bahasa pendekatan yang baik ya. Karena mereka juga bukan hanya dengan bersentuhan dengan kata-kata saja, tapi dengan sentuhan fisik gitu ya. Ya membuat mereka rileks, kemudian diajak bicara, itu juga salah satu cara yang baik gitu untuk meredam emosi. Kemudian si dia atau insan pasca stroke ini bisa menerima apa yang kita omongin, sehingga yang tadinya amarah bisa diredam, kesalah pengertian bisa diselesaikan. Jadi begitulah kira-kira rahasia sebenarnya seorang insan pasca stroke itu bagi keluarga, sahabat yang betul-betul dekat dan mempunyai ya namanya teman ya. Teman itu kadang-kala hanya di saat senang aja gitu, pada saat susah udah goodbye gitu. Kalau saya memilih tipe yang ya setia, apalagi dalam kondisi ibu kritis seperti ini. Saya sudah berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin, semampu saya dan sesuai dengan waktu saya tentu saja, akan berada di sisinya, akan menyediakan waktu untuk dia ingin berbicara lewat telepon, ingin menyediakan diri untuk menemani dia dalam berbagai kegiatan. Jadi kalau mau dibilang ini rahasia, memang rahasia gitu. Karena di luaran sana orang berpikir menghadapi seorang insan pasca stroke itu mudah gitu. Dan amit-amit ya, jangan sampai anggota keluarga, Bapak Ibu yang mendengarkan ini atau saudara ya kemudian menderita stroke. Tetapi kalau bila itu terjadi atau ketika Anda menghadapi orang seperti Ibu Krisi atau insan pasca stroke yang lainnya, minimal Anda udah mengerti deh dua rahasia yang saya bongkar dulu gitu. Rahasia ini ya ini bukan hal privasi juga tentu saya, karena saya nggak ngomong apa konten daripada emosi, apa konten daripada ego dan segala macam. Tapi secara gambaran umum seperti begitu. Terus apalagi ya? Sebenarnya banyak yang ingin bisa saya sharingkan dengan tujuan supaya orang bisa memahami bagaimana, atau bahkan saya ingin mendorong keluarga, bahkan sahabat dekat gitu ya, harus bisa tetap kalau punya tujuan niat baik ya, agar anggota keluarga kita atau sahabat kita beranjak pulih dari stroke gitu ya. Sekalipun itu kita berserah pada Tuhan gitu ya, soal pemulihan sepenuhnya. Tetapi kehadiran kita itu diperlukan oleh mereka. Dan karena kita diperlukan, tentu saja kita akan mengalami hal seperti itu. Mungkin bagi orang lain
yang tidak dekat dengan si insan pasca stroke ini tidak melihat rahasia yang saya ceritakan ini gitu loh. Ya kelihatan jaim lah gitu loh, kelihatan bahasa sehari-hari begitulah. Dia bisa mendapatkan diri begitu manis gitu. Kadang-kadang ya kalau saya lihat Ibu Kristi ini kalau depan orang manisnya bukan main. Waduh, tapi di belakang marah-marahin saya. Ini bukan hal privasi, tetapi ini joke aja. Tapi kadang-kadang ya itu yang saya harus katakan, bahwa semakin dekat kita akan semakin melihat beberapa ekspresi-ekspresi yang sebenarnya asli, yang mereka tidak malu-malu untuk tunjukkan kepada kita gitu. Kalau kita orang lain tentu saja itu dia akan jaga gitu. Mungkin itu dulu kali ya, 2 poin yang saya bisa jelaskan. Mungkin tidak terlalu detail, tetapi semoga bisa menjadi masukan dan bisa menjadi ya suatu edukasi yang non edukasi kali ya, karena ini cuma pengalaman juga, nggak tahu lah, terserah Anda menilai. Tapi intinya itu, sehingga semoga saja para sahabat yang memiliki sahabatnya stroke survivor atau insan pasca stroke, yang memiliki saudara, ibu, ya, kakak, adik, atau sepupu yang lainnya yang tinggal serumah, yang dekat, ya, jangan menjauh diri. Dekatkan diri kalian. Ketika kalian sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi, tentu saja kalian akan perlahan akan memahami. Karena semakin kalian menjauh, orang yang kita kasih dan kita cintai ini tentu saja, sekalipun mereka ingin mandiri, ya, saya tahu Ibu Kristi sekarang ini betul-betul ingin mandiri, sekalipun janganlah kita menjauhi diri, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan sebagai teman, apalagi anggota keluarga, ya, yang memiliki hubungan darah. Haruslah menjadi orang yang tepat berada di samping para insan pasca stroke ini. Mungkin itu saya dulu apa yang bisa saya ceritakan, karena ini banyak pertanyaan yang ingin saya ceritakan, yang meminta saya ceritakan tentang bagaimana sih menghadapi seorang insan pasca stroke. Tapi semua itu sekali lagi dari kacamata penilaian saya, pengalaman saya. Mungkin berbeda dengan yang lain gitu. Tapi itulah pendapat dan pengalaman saya. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Dan bagi Ibu Kristi dan para insan pasca stroke juga, nanti segmen kita bisa berbicara mengenai menghadapi disabilitas, kaum disabilitas, kita bisa ngomong sampai di situ. Tapi mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat. Oke, segitu dulu. Sampai bertemu dalam podcast Bu Kristi lainnya dalam buka-bukaan tentang insan pasca stroke. Sampai jumpa.